Pemirsa, setelah sempat membatalkan pemanggilannya, pagi tadi artis dangdut Rhoma Irama akhirnya memenuhi panggilan panitia pengawas pemilu Kada DKI Jakarta. Ia dipanggil atas munculnya laporan yang menyebutkan ia melakukan kampanye berbau SARA. Ya, untuk laporan selengkapnya kita bergabung dengan Charlene Yuliana yang kini berada di kantor Panwaslu Jakarta. Charlene, silakan. Ya, Eva dan Ralph. Memang setelah sebelumnya membatalkan pemanggilan terhadap dirinya, Rhoma Irama tepat pukul 10 tadi datang di gedung Panwaslu untuk memenuhi panggilan. Rhoma Irama dipanggil terkait akan isi ceramahnya di salah satu masjid di Tanjung Duren, Jakarta Barat yang menyinggung SARA. Dalam ceramahnya, Rhoma Irama diduga menyudutkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang lain. Dan Rhoma Irama sebelum memulai pemeriksaan di lantai 3 gedung Panwaslu, Rhoma Irama yang didampingi oleh Ketua Panwaslu Ramdansyah memulai konferensi pers terlebih dahulu untuk menyampaikan tujuan kedatangan Rhoma Irama di gedung Panwaslu. Dan dalam proses dalam proses konferensi pers yang pertama, Rhoma Irama sempat menangis. Ia menangis karena merasakan sedih atas pemanggilan dirinya oleh Panwaslu. Dan setelah 20 menit dari proses pemeriksaan, Rhoma Irama pun selesai diperiksa oleh tim Panwaslu. Dalam proses pemeriksaan, Rhoma Irama memberikan klarifikasi serta rekonstruksi akan isi ceramah serta aktivitasnya ketika mengisi ceramah waktu sholat tarawih di salah satu masjid di Jakarta Barat. Dan dari hasil pemeriksaan, Rhoma Irama menyatakan dirinya tidak bersalah dan karena Rhoma sudah menyampaikan dakwah sesuai dengan ajaran agama. Dan setelah proses pemeriksaan, Rhoma Irama dan Ketua Panwaslu juga kembali menggelar konferensi pers yang menyatakan dari hasil pemeriksaan itu tetap Rhoma Irama menyatakan tidak bersalah itu tadi. Dan untuk selanjutnya, pemirsa, masih ada prosedur yang harus dilalui oleh Rhoma Irama, yaitu penandatanganan berita acara untuk hari ini. Ya, demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, silakan Ralph dan Eva. Baiklah, Charlene Yuliana melaporkan langsung dari kantor Panwaslu Jakarta. Ya, dan menarik untuk dilihat apakah setelah ini Rhoma Irama terinspirasi untuk menciptakan lagu dari pengalamannya. Kita tunggu ya setelah lagu terlena mungkin ya. Mungkin bisa jadi, tapi yang pasti ada salah satu lagunya yang berjudul 135 juta penduduk Indonesia, di mana dalam lagu tersebut Rhoma Irama bercerita mengenai keberagaman suku bangsa di Indonesia. Iya, sayangnya penyanyi yang sering berdakwah ini kini tersandung kasus kampanye negatif terkait pemilu Kada DKI Jakarta. Rhoma Irama yang mengajak menghormati perbedaan di dalam lirik lagunya itu justru dituduh mendiskreditkan salah satu etnis dan agama tertentu di Indonesia. Ini adalah petikan ceramah Rhoma Irama di Masjid Al-Isra Tanjung Duren, Jakarta Barat 28 Juli lalu yang dituding bermuatan SARA. Rekaman ini dikirim seseorang tanpa identitas kepada Panwaslu DKI Jakarta beberapa hari lalu. Akibat rekaman ini, Rhoma Irama pun harus berurusan dengan Panwaslu DKI Jakarta. Dalam ceramahnya, Rhoma Irama dituduh melakukan kampanye hitam dengan mendiskreditkan cagup-cawagup tertentu yang ikut dalam pemilu Kada DKI Jakarta dengan membawa-bawa asal etnis dan agama. Bahkan, pemimpin grup Soneta ini membawa-bawa nama Ketua Dewan Kehormatan KPU Jimli Asyidiki yang menurut Rhoma memperbolehkan penggunaan isu SARA dalam kampanye. Yang kami ketahui adalah ketika itu dibawa oleh pasangan calon untuk keliling kemana saja, kemudian itu ikut juga dalam kegiatan kampanye. Itu yang pertama, bahwa itu adalah hampir kegiatan memang direkomendir oleh pasangan calon. Belakangan, Rhoma mengaku ia berceramah bukan sebagai juru kampanye pasangan cagup-cawagup lain, melainkan sebagai mubalik. Namun di video lain, tampak Rhoma Irama pernah bersama-sama dengan Fauzi Bowo dalam sebuah acara. Artinya kalau SARA dalam arti kata transparansi, ya, ini dibenarkan, itu bukan SARA gitu loh. Misalnya Jokowi itu orang Jawa, agamanya Islam. Ahok itu orang Cina, agamanya Kristen. Ini kan dalam konteks transparansi, bukan menghina.
Kalau menghina, menghujat, itu namanya sara. Panwaslu pun telah berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian, serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID DKI Jakarta untuk menindaklanjuti isi ceramah Sang Raja Dangdut ini. Sang Raja Dangdut bisa diancam pelanggaran aturan kampanye di luar jadwal dengan penggunaan tempat ibadah, tuduhan fitnah, serta menghasut dan menghina atas dasar sara. Tim Liputan Metro TV. Ya, kita tinggalkan informasi tadi, kita ke informasi lain. Halte busway kembali